media sosial jurnalis warga. Media Warga, media lokal untuk Indonesia. Balance goes warga WDC berada dalam bicycle community. Alhamdulillah. Dan ieu urang biasa patepung lawu Pak Prof Jonghong di Villa Bapak Ketua. WBC yang kedua, kami ucapkan terima kasih lebih khusus Pak Ustadz Fakih dan Pak Ustadz Jala dari pesantren Nutrisia. Alhamdulillah, kurang biasa saran kita bisa ketemu dalam keadaan sehat dan damai. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi asbab semakin kuatnya silaturahim di antara kita. Segala sesuatu kalau dilakukan secara berjamaah, secara kolektif itu indah dan nikmat, betul ya? Gowes sehat, silaturahmi erat WBC merayakan ulang tahun kedua di Cisayong, Tasikmalaya. Kabar Media Warga, komunitas sepeda WBC, Wuredatama Baekyal Community, sukses menggelar perayaan Milangkala kedua. Acara yang diikuti oleh para pesepeda senior ini, berlangsung meriah dengan berbagai kegiatan menarik, di salah satu villa, di Kampung Tajakalapa, Desa Sukamukti, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Rabu tanggal 7 Agustus tahun 2024. Selain mengikuti gowes, para peserta juga dapat mendengarkan tausiah, yang menyejukkan jiwa. Selain itu, panitia juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan anggota. Dan saling bertukar kado, diiringi pula live musik legendaris, menjadikan suasana semakin meriah. Ketua WBC Tasikmalaya, Dr. Andes Haji Agusni Gunawan, saat diwawancarai tim Media Warga menjelaskan, rasa syukur atas terselenggaranya acara ini. Beliau berharap komunitas WBC, dapat terus berkembang, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Agusni, mantan Inspektur Irjen dan Direktur Perumahan, mengajak para pengembang perumahan, untuk bekerja sama dengan WBC dalam kegiatan sosial masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota, yang telah aktif berpartisipasi dalam kegiatan komunitas. Terima kasih kepada teman-teman semua yang ada di sini ya. Pada hari ini berkumpul anggota WBC, Gowes WBC dari Tasikmalaya Kota sampai ke Kabupaten Tasikmalaya ya. Itu kurang lebih 15 kilo ya. Ini dalam rangka apa tuh? Milad ya, kita udah 2 tahun WBC dan anggota kita kurang lebih 90 orang lebih ya. Dan yang ada di sini cukup banyak ya, mungkin ada 70 orang, dengan kru dapur ada 100 lah ya, semua bisa di sini. Alhamdulillah cuaca juga bagus, perjalanan gue dari bawah kita tempuh teman-teman lancar ya, tidak ada masalah insyaallah ya. WBC sudah melakukan beberapa kali gue itu semuanya sehat ya, tidak pernah ada yang ada masalah ya. Kemudian acara di sini tentu seperti biasa ya, kita dilengkapi dengan sedikit berbeda, ada tausiah dari Pak Ustadz ya, mudah-mudahan menjadi penyegaran buat kita dan teman-teman semua ya. Saya kira itu yang kemudian nanti setengah hari di sini ya, sudah siang ada acara hiburan juga buat teman-teman, makan siang juga buat teman-teman. Yang pertama WBC itu kita punya acara rutin ya, itu setiap hari Rabu itu Gowes bersepeda ya. Itu kemudian ada lagi di WBC itu ada grup lampar ya, lampar itu yang agak kuat sedikit ya, jadi dia hari Sabtu tapi agenda berbeda, itu dia bisa tracknya agak jauh sedikit ya. Kemudian setiap bulan atau setiap pada hari besar ya, sekarang menghadapi 17 Agustus nih kita ada acara kan syukuran sekaligus memperingati Hut RI di sini ya, buat teman-teman dari WBC ya, karena di WBC itu ada dari tidak hanya komunitas Pemda, tapi ada kementerian, ada lembaga, BUMN, nanti kita ajak bergabung semua ya. Para pensiun di sini, kenapa kita ambil para pensiun? Itu akan beda dengan yang muda-muda ya. Dia tracknya berbeda dengan yang muda. Tadi Pak Kiai sampaikan kalau yang muda itu beda perjalanannya, kalau yang sudah di atas 60 agak beda ya, jadi gitu kan. Itu saya kira insya Allah itu tiap Rabu kita ke Pangandaran kita sampai juga ya. Kemudian ke Jogja juga sudah nyampe, ke Garut juga kita tempuh, tapi kapan apa sewaktu-waktu ya, sewaktu kita agendakan dulu ya. Kadang-kadang ada touringnya, pecinta sepeda motornya ada juga ya. Nah,
Dan ini yang jelas silaturahmi setiap hari Jumat itu setiap hari Rabu ya kita ketemu dengan teman-teman. Saya kira itu. Saya berharap WBC dapat terus menjadi wadah bagi para pensiunan untuk tetap aktif dan sehat, ucap mantan Irjen PUPR ini. Di tempat yang sama, pembina WBC Tasikmalaya, Yono S. Karso, menjelaskan, awal pembentukan WBC dimulai sejak 2020, waktu musim COVID-19, saat itu dirinya bersama rekan sesama pensiunan melakukan goes. Pada waktu itu kami sesama pensiunan cuma 9 orang bersepeda. Alhamdulillah tahun demi tahun komunitas WBC semakin bertambah. Yono pun menerangkan, saat ini jumlah anggota WBC mencapai 106 anggota, yang semuanya merupakan pensiunan mulai dari pegawai pemerintah kota dan kabupaten hingga BUMN. Nah ini Pak, bisa dijelaskan Pak keterkaitan terbentuknya WBC sendiri, mungkin ada maksud dan tujuan apa Pak? Ini dilatar belakangi dengan adanya wabah COVID. Yang mungkin Bapak-Bapak tahu dan mengalami bahwa tahun 2020 kita dilanda COVID. Nah kebetulan pada waktu itu, pada tahun 2020 saya pensiun. Tidak ada kegiatan, kemudian olahraga sangat dibatasi. Mungkin satu-satunya olahraga yang bisa dilaksanakan pada waktu itu adalah bersepeda. Oleh karena itu, saya mencoba menghubungi rekan-rekan yang bersama pensiunan dan mengajak untuk goes bersama. Awalnya tidak banyak, tiap hari Rabu diputuskan tiap hari Rabu. Kenapa tiap hari Rabu? Misalnya tidak hari Senin, tidak hari Kamis. Itu karena mungkin kalau hari Senin, hari Kamis pada ada yang puasa. Jadi kita tentukan hari Rabu pada waktu itu. Tidak banyak, hanya 3 orang, 5 orang, 7 orang, terus saja. Tiap Rabu rutin. Kemudian rekan-rekan yang pensiun juga semakin bertambah. Tiap tahun ada, kita ajak. Dan alhamdulillah dengan kebersamaan kita mengajak rekan-rekan yang pensiunan, yang waktu itu mungkin diawali yang pensiunan dari Pemkot, tapi saya mengembangkan dengan tujuan untuk melanggengkan silaturahmi, menambah teman, menambah kawan. Kita ajak pensiunan-pensiunan yang di luar dari Pemkot, ada yang dari kabupaten, ada dari BUMD, BUMN, dari kementerian. Alhamdulillah. Dan pada tahun 2022 terbentuklah organisasi WBC. Dan anggotanya bertambah. Pada waktu itu saya ditunjuk menjadi ketua yang pertama selama 1 tahun. Alhamdulillah kita bertambah. Pensiunan makin banyak dan sekarang kalau tidak salah sudah tercatat ada 106 anggota. Kita tiap hari Rabu diprogramkan goes bersama, merakatkan silaturahmi, menguatkan silaturahmi sesama pensiunan, saling informasi, tukar pengalaman juga karena memang pensiunan dari berbagai instansi begitu. Alhamdulillah. Nah, dan pada tahun 2023 saya ada pemilihan kepengurusan yang baru dan alhamdulillah saya mengundurkan diri, Pak Agusni terpilih. Nah, dengan kepemimpinan Pak Agusni ini WBC semakin berkembang, kegiatan-kegiatan semakin banyak. Bahkan mungkin nanti kita merencanakan ada WBC bakti sosial barangkali ya. Apakah itu ke yatim piatu, apakah itu misalnya fakir miskin, apakah itu misalnya nanti menjelang bulan Ramadan atau pada bulan Ramadan kita membagikan takjil gitu ya di depan Masjid Agung gitu. Itu mungkin bisa dilaksanakan. Dan juga ke depan barangkali perlu ada lagi divisi lain ya supaya tidak jenuh begitu. Mungkin ada divisi touring pakai kendaraan bermotor yang tujuannya relatif jauh, misalnya ke Jogja atau misalnya ke mana Sukabumi lewat jalur selatan kita naik motor bersama-sama yang anggotanya WBC. Itu barangkali program-program yang perlu direncanakan oleh WBC sehingga WBC ini lebih maju. Dan saat ini juga saya mendengar dari komunitas-komunitas lain WBC itu sudah dikenal karena memang tiap hari Rabu secara rutin berkumpul di taman kota, kita goes bareng. Anggotanya mungkin pada saat ini yang selalu goes itu
WBC yang paling banyak gitu. Ini ada perekrutan buat ke anak muda juga pakai peran nggak Pak? Sementara ini kita kepada pensiunan dulu. Pensiunan saja tidak dibatasi oleh pensiunan PNS Pak. Tapi mungkin untuk anak muda atau untuk ibu-ibu untuk sementara kita belum bisa mengakomodir mereka. Karena kenapa untuk anak-anak muda mungkin ya porsi goesnya berbeda gitu. Kalau pensiunan kan goesnya hanya di sekeliling kota gitu. Tapi kalau anak muda kan goesnya jauh-jauh Pangandaran. Meskipun di WBC juga ada rekan-rekan yang namanya WBC Lampar gitu. Nah, goesnya tiap hari Sabtu, mereka goesnya jauh-jauh. Selalu misalnya Pangandaran, Banjar, kemarin juga dari mana ya? Dari Garut. Sekretariat sementara mungkin di rumah Pak Ketua, dan untuk daftar bisa melalui temannya gitu. Misalnya datang untuk Rabu di Taman Kota, daftar bilang kepada temannya bahwa saya jadi anggota WBC, dicatat. Ya, mungkin dari pembina ada mau yang mau disampaikan Pak buat anggota-anggota lainnya apa Pak? Ya, saya mungkin ditunjuk selaku pembina. Harapannya yang pertama kepada para anggota itu adalah penuhi kewajibannya. Kemudian yang kedua, jaga kekompakan, jaga nama baik WBC begitu. Dan mudah-mudahan harapan kami selaku pembina WBC di masa yang akan datang lebih maju lagi, anggotanya lebih banyak lagi. Kegiatan rutin yang dilakukan WBC, diantaranya goes dan berkumpul di Taman Kota setiap hari Rabu, guna menjalin silaturahmi dan kebersamaan. Untuk kedepannya kami berencana mengadakan kegiatan sosial seperti santunan anak yatim dan jompo. Saya berharap acara ini juga menjadi ajang silaturahmi yang baik, bagi seluruh anggota komunitas Wredatama, kebersamaan dan kekompakan antar anggota, semakin terjalin erat. Ulang tahun yang kedua bagi WBC, motonya, goes sampai surga bersama keluarga. Mudah-mudahan semua anggotanya sehat selalu, lahir batinnya, dan senantiasa diberkahi kehidupannya dan juga keluarganya. Terima kasih. Harlah WBC yang kedua tetap wujudkan kebersamaan dan tetap sehat bugar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Cevi Firman, Media Warga mengabarkan. Media Warga, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.